Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah sadiqul haqqu mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammad sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai ungkapan yang pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberikan rahmat, nikmat, taufik, karunia dan hidayah kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, judul khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, 3 pondasi agama. Sesungguhnya Al-Quranul Karim yang terdiri daripada 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Sebagian pendapat ulama mengatakan demikian. Ada yang mengatakan 6.625 ayat. Ada lagi pendapat yang lain, karena para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan apakah bismillah termasuk bahagian ayat apa tidak. Al-Quran yang terdiri daripada 30 juz, 114 surah. Kalau kita baca, kita pahami, kita teliti, maka intisari ajaran Al-Quran itu terdapat kepada 3 bahagian. Yang pertama, Al-Quran berbicara tentang akidah. Yang kedua, Al-Quran berbicara tentang ibadah. Dan yang ketiga, Al-Quran berbicara tentang akhlak. Al-Quran berbicara tentang 3 pondasi pokok: akidah, ibadah, dan akhlak. Maka ketiga-tiga ini harus ada pada diri kita. Kuatkan akidah kita, mantapkan ibadah kita, dan perbaiki akhlak kita. Yang pertama, kuatkan akidah kita. Bahwa pondasi yang pertama yang harus ada pada kita adalah pondasi akidah. Iman, akidah, tauhid. Bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Keimanan kepada para malaikat-malaikatnya. Keimanan kepada kitab-kitabnya. Keimanan kepada para nabi-nabinya. Qada baik dan qada buruk. Keimanan kepada hari akhir. Dan itu sesuatu yang gaib, yang enggak nampak, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Tidak ada seorang manusia pun yang melihat persis bagaimana bentuk dan wujudnya daripada Allah. Umat Nabi Musa dulu pernah penasaran. Nabi Musa ajak, wahai umatku, mari kita beriman kepada Allah. Apa kata umatnya? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallahu jahratan. Hai Musa,
kami tidak akan beriman kepadamu, kami tidak akan percaya kepadamu sampai kami melihat Allah secara nyata, sampai kami melihat Allah secara langsung. Maka turun perintah supaya umatnya kalau ingin melihat Allah datang ke Bukit Tursina. Wattini wazzaituni waturisin. Demi buah tin, demi buah zaitun, dan demi Bukit Tursina. Jadi umatnya ini berbondong-bondong datang menuju Bukit Tursina dalam rangka ingin melihat Allah. Jauh masih belum sampai Bukit Tursina, Allah nampakkan nurnya, cahayanya. Melihat nurnya Allah saja umat Nabi Musa tidak mampu. Maka rata-rata yang datang ke situ meninggal dunia karena tak mampu melihat cahaya nur kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat keimanan itu adalah percaya kepada sesuatu yang gaib. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, kada baik, kada buruk, hari akhir. Ada orang kita yang bilang, malah aku percaya diganti di siksa kubur. Kalau itu yang diucapkan, berarti sudah tidak ada iman di dalam dirinya. Tidak percaya dengan siksa kubur, tidak percaya dengan surga, dengan neraka, dengan malaikat, berarti tidak ada iman di dalam dirinya. Kalau tidak ada iman di dalam dirinya, berarti mereka bukan bahagian daripada muslim. Para jemaah yang dirahmati Allah, maka pondasi pertama yang harus kita kuatkan adalah pondasi akidah, iman kita. Karena imanlah yang pertama yang harus kita bangun. Kenapa anak-anak kita masukkan ke pesantren, belajar ilmu tauhid, belajar rukun iman, rukun Islam, dalam rangka menguatkan pondasi imannya. 6 tahun di pesantren imannya sudah mantap. Tamat pesantren masuk UI, tamat pesantren kirim ke Jerman, tamat pesantren kirim ke Mesir, kirim ke Inggris, ke London, tidak masalah. Kenapa? Imannya sudah mantap. Tapi kalau iman belum ada, kirim ke Amerika, kirim ke Inggris, pintar memang dia, hebat memang dia, tapi iman tidak ada. Suatu ketika pulang ke Indonesia, kerjanya tukang tipu-tipu, tukang korupsi. Itu kenapa? Karena iman tidak ada di dalam dada. Maka pondasi pertama yang harus kita bangun adalah pondasi akidah. Wariskanlah iman kepada anak-anak kita, wariskan akidah kepada anak-anak kita. Jangan hanya memikirkan warisan uang, jangan hanya memikirkan warisan tanah, rumah, mobil, kebun, tapi pikirkanlah bagaimana kita mewariskan iman, tauhid, akidah kepada anak-anak kita. Kalau dulu Nabi Ibrahim alaihissalam yang bertanya kepada anak-anaknya, apa yang engkau lakukan setelah aku tiada? Apakah engkau menyembah Allah atau menyembah berhala? Itu yang dikhawatirkan para nabi-nabi kita. Tapi dia sendah hendak naik. Dia aku malam pagi dapat tapak rumahmu. Dia aku malam pagi kai motormu. Hanya memikirkan materi belaka, tapi tidak memikirkan apa iman yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Maka dalam rangka mewariskan iman inilah perlu anak-anak kita didik di TPA, perlu kita didik di pesantren-pesantren, di tempat pengajian-pengajian sebagai bekal utama untuk menanamkan akidah di dalam dirinya. Kalau akidahnya sudah mantap, maka insya Allah jadi apapun dia, insya Allah jadi manusia yang jujur, jadi manusia yang berguna, jadi manusia yang terjaga dari segala macam perbuatan silap dan dosa. Ini yang pertama.
Yang kedua, pondasi yang kedua setelah akidah itu pondasi ibadah. Kalau umpama kita masjid ini kita umpamakan, akidah itu ibarat pondasi dasar. Kalau bangun masjid, bangun dulu kuat pondasinya. Gali dulu berapa meter kedalaman pondasinya. Buat besi-besi yang besar. Maka pondasi di dalam masjid ini itu ibaratnya pondasi akidah. Apakah pondasi cukup? Tidak. Baru kita bangun tiang-tiang penyangganya. Dinding-dindingnya kita bangun. Tiang-tiangnya itulah, dinding-dindingnya itulah diumpamakan seperti ibadah. Kenapa banyak tiang-tiangnya? Ada tiang besar, ada tiang kecil. Karena dalam ibadah itu banyak macam ragamnya. Ada ibadah-ibadah besar, ada ibadah-ibadah pokok, ada ibadah-ibadah pendukung. Jadi 4 tiang yang besar ini, itu tiang pokok. Kalau ibarat dalam ibadah, itu ibadah utama. Ibadah pokok. Apa ibadah utama itu? Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Itu penyangga ibadah utama. Ada tiang-tiang pendukung, ada tiang-tiang kecil untuk mendukung. Itu apa? Ibadah-ibadah sunnah. Ada sholat sunnah, ada puasa sunnah. Ada berbuat baik kepada kedua orang tua, ada membuang duri dari jalan, senyum, suka membantu orang, itu ibadah. Bertani, bekerja, menjadi pegawai negeri, menjadi pejabat, itu juga ibadah. Kalau niatnya ibadah. Maka ibadah itu ada 2, ada ibadah mahdhah dan ada ibadah khairu mahdhah. Ada ibadah utama, ada ibadah pendukung. Ibadah pendukung inilah yang banyak. Apapun yang kita lakukan kalau kita niatkan untuk ibadah, maka insya Allah itu bisa menjadi ibadah. Pergi pagi, pulang sore, narik becak, pulang dapat uang 50.000, store kasih ke istri untuk beli beras, beli gulai, jajan anak, biaya anak sekolah. Itu juga adalah ibadah. Pergi kantor pagi-pagi, pulang siang, pulang sore, itu juga ibadah. Jadi polisi, jadi TNI, jadi kepala desa, jadi anggota dewan, jadi bupati, itu juga ibadah. Kalau kita niatkan ibadah. Karena kata Nabi apa? Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Maka niatkan pekerjaan kita itu menjadi ibadah, maka insya Allah dia akan ibadah. Ya Allah, hari ini saya berangkat pagi, pergi mencari nafkah, bekerja di ladang, di sawah, demi untuk mencari harta yang halal, supaya saya tidak terjebak kepada harta yang haram, supaya anak-anak saya dapat saya nafkahi dengan harta yang halal. Maka pekerjaan bertani itu bisa menjadi ibadah. Seorang pejabat niatkan jabatannya untuk ibadah, membantu orang-orang yang tak mampu, membantu orang-orang yang lemah, maka jabatan itu bisa menjadi ibadah. Seorang polisi, TNI itu bisa menjadi ibadah, karena niatkan jabatan adalah untuk membantu, memudahkan urusan masyarakat, membuat ketentraman, kenyamanan, kedamaian di tengah-tengah masyarakat, maka itu juga bisa menjadi ibadah. Tapi jangan lupa, pekerjaan kita itu juga bisa menjadi dosa kepada kita. Kalau jabatan, kalau pekerjaan kita gunakan untuk mendorong upaya-upaya dosa dan upaya-upaya maksiat yang terjadi di tengah masyarakat. Contoh, ada aparat keamanan yang membekengi sabu, yang membekengi narkoba. Dia bekengi, maka sabu itu beredar di tengah-tengah masyarakat gara-gara ada aparat keamanan yang membekengi. Maka jabatannya itu menjadi jabatan yang haram kepadanya, yang dosanya mengalir kepada dia walaupun dia sudah meninggal dunia. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka sesungguhnya negara ini sudah banyak mengeluarkan uang, tenaga, pikiran, upaya untuk memberantas bagaimana peredaran sabu-sabu.
Bagaimana peredaran judi online itu diberantas. Tapi kalau ada orang-orang yang melakukan itu, yang membekengi itu, yang melindungi itu, berarti itu adalah pengkhianat negara. Bukan saja pengkhianat negara, itu juga adalah pengkhianat agama. Bayangkan negara dia lindungi berapa ratus orang, berapa ribu orang yang rusak pikirannya, yang rusak akalnya, yang tidak mau berusaha, yang kerjanya maling gas, yang kerjanya maling sanyo, yang kerjanya maling coklat, maling pisang, maling pinang. Kenapa itu terjadi? Karena banyaknya peredaran sabu-sabu di negeri kita. Maka itu kita sebagai orang tua, sebagai aparat pemerintahan desa, aparat pemerintahan kecamatan, aparatur pemerintahan, aparat penegak hukum, penegak pilar-pilar keadilan, seharusnya berusaha dan semaksimal mungkin bagaimana supaya peredaran sabu-sabu itu dapat dihentikan, minimal dimulai dari keluarga kita dan dari desa yang kita cintai ini. Itu juga bahagian daripada ibadah. Ibadah itu banyak. Ibadah itu universal. Ibadah itu bukan hanya sholat. Ibadah itu bukan hanya puasa. Berpolitik juga ibadah. Kenapa? Dengan politik bisa meraih kekuasaan. Dengan kekuasaan bisa bermanfaat buat umat. Maka politik juga ibadah. Kalau kita niatkan dan kalau kita jalankan dengan kebaikan, itu bisa menjadi ibadah. Maka kalau ada orang yang berbicara tidak boleh berbicara politik di dalam masjid, saya kira itu salah. Tidak boleh berbicara politik di masjid, di pengajian, salah. Itu upaya menjauhkan umat dari politik dan melemahkan umat itu sendiri. Nabi Muhammad dulu itu menyusun strategi perang, menyusun strategi politik, bagaimana menaklukkan Yahudi di Madinah, bagaimana membuat perjanjian di Madinah. Itu politik itu dibicarakan di dalam masjid. Maka dengan menguasai politik, umat ini juga dapat menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Maka apapun yang kita kerjakan itu bisa menjadi ibadah kalau kita niatkan itu menjadi ibadah. Insya Allah dia bisa menjadi ibadah. Ini yang kedua. Yang ketiga, fondasi pokok dalam agama adalah akhlak, akidah, ibadah, dan akhlak. Kalau kita ibaratkan seperti masjid ini, akhlak itu adalah atapnya, payungnya. Maka kalau orang tidak ada akhlak, panas jiwanya, gersang jiwanya. Tapi kalau ada akhlak, teduh, lembut ngomongnya, sopan santun bicaranya, baik adabnya, itu pertanda akhlaknya baik. Tapi kalau ada orang kita katakan akidahnya kuat, ibadahnya mantap, tapi ngomongnya tidak benar, sering mencaci, menghina, menfitnah, itu tanda akhlaknya tidak ada. Kalau akhlak tidak ada, itu pertanda ibadahnya belum sempurna, akidahnya belum kuat. Kalau akidah orang itu sudah kuat, kalau ibadahnya sudah mantap, buahnya pasti berupa akhlak yang baik. Inilah para jemaah yang dirahmati Allah. Maka akhlak itu macam-macam. Ada akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Ada akhlak majmumah, akhlak yang buruk. Ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama ciptaan Allah. Ada akhlak kepada sesama manusia. Maka banyak orang yang resah dan gelisah dalam hidup ini. Padahal jabatan ada, kekayaan ada, rumah mewah, tapi tetap resah dan gelisah. Itu kenapa? Akhlaknya masih kurang. Ada akhlak itu berupa sifat syukur, sifat qanaah, sifat tawadhu, rendah hati. Itu akhlak. Bagaimana kita mensyukuri pemberian Allah ini?
Bagaimana kita sabar terhadap ujian dan cobaan yang datang kepada kita. Bagaimana kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Itu bahagian daripada akhlak. Kenapa banyak kita yang resah dan gelisah pada jabatan ada, uang ada, rumah ada. Tanda rasa syukurnya masih kurang. Kenapa banyak kita iri, hasut, dengki, melihat orang sukses, iri kita, melihat orang berhasil, dengki, hasut, itu pertanda akhlaknya masih kurang. Kalau akhlaknya bagus, melihat orang sukses, dia pasti senang. Melihat orang bahagia, dia pasti gembira. Melihat orang berduka, dia juga ikut berduka. Kalau ada sifat SMS di dalam diri kita, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang, itu pertanda akhlak kita masih buruk. Tapi kalau melihat orang senang, kita senang. Melihat orang berhasil, kita gembira. Lihat orang beli mobil, kita juga bersyukur. Lihat orang diangkat menjadi pejabat, kita juga merasa bahagia. Oh, si Fulan sudah menjadi pejabat, si Fulan sudah ada mobilnya. Mana tahu suatu ketika anak saya sakit, mobilnya bisa saya pinjam. Teman saya sudah jadi pejabat, sudah jadi aparat. Mana tahu suatu ketika ada urusan, dia bisa bantu sikit-sikit. Kalau itu yang kita terapkan, maka akhlak kita insya Allah sudah menjadi akhlak yang baik. Tapi kalau ketika orang mendapat musibah, rumahnya kebakaran, ternaknya kemalingan, tetangganya meninggal, dia gembira, oh rasain kau situ. Kau dapat musibah, itu pertanda akhlak kita masih buruk. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka 3 pondasi inilah yang perlu kita kuatkan di dalam diri kita. Ada pondasi akidah, ada pondasi ibadah, dan ada pondasi akhlak. Kalau akidah kita kuat, maka insya Allah ibadah kita baik. Kalau ibadah kita baik, maka insya Allah akhlak kita juga baik. Tapi kalau sebaliknya, akidah kita lemah, ibadah kita lemah, maka akhlaknya pasti buruk. Ini saja yang khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.